Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, senang sekali saya Ibtu Melvin Utami Prastisya bisa menemani di podcast seru-seruan di Mapes. Nah, gimana nih puasa di minggu pertamanya? Alhamdulillah banget ya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan yang penuh rahmat ini. Di podcast kali ini kita tuh kedatangan Ibtu Gafil Bunaya. Halo Gafil, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Kak. Siap. Boleh diperkenalkan Gafil? Baik, Assalamualaikum Sobat Polri. Perkenalkan, nama saya Ibtu Gafil Bunaya Rahman, STHI MAG. Saat ini saya berdinas di bagian pembinaan religi Biro Perawatan Personel SSDM Polri. Dan saat ini saya menjabat sebagai Pamin Subbag Rohani Islam. Pembinaan religi, Ya. Pas banget nih, sekarang kita lagi di bulan puasa ya. Di bulan yang Ramadan ini kita mau lebih mendalami apa itu Bakbin religi. Baik, Sobat Polri, untuk diketahui bahwa Bakbin religi adalah bagian pembinaan religi yang ada di Biro Perawatan Personel SDM Polri, yang tugasnya adalah membina personel atau pegawai negeri pada Polri di seluruh Indonesia. Jadi Bakbin religi ini adalah penjuru dari seluruh pembinaan rohani. Bukan cuma rohani Islam, tetapi di Bakbin religi itu ada subbag rohis, ada subbagian rohani Islam, subbag rohani Kristen dan Katolik, dan juga subbag rohani Hindu, Buddha, dan keyakinan lain. Jadi bukan hanya agama yang ada diakui saja, tapi keyakinan lain pun kita akomodir di bagian pembinaan religi. Nah, kalau misalnya kita boleh tahu nih, Ya. bin religi itu, bagian religi itu dia ngapain sih? Tugasnya tuh apa gitu? Baik, kalau tugas pokok sudah pasti untuk membina seluruh personel pada aspek rohaninya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang agama Islam, saya beri contoh misalnya. Kalau untuk agama Islam, pertama yang rutin itu pembinaan rohani kepada seluruh personel. Kita adakan pembinaan harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Pembinaan harian seperti contohnya misalnya setiap hari kita laksanakan sholat berjamaah, kita ajak seluruh personel untuk berjamaah. Kemudian mingguan kita adakan pengajian 1 kali seminggu dalam bentuk yasinan dan juga ceramah agama dari dai-dai Polri yang ada di seluruh Indonesia. Wow. Jadi kita adakan Kamis pagi, bagi yang Islam itu diawali dengan membaca surah Yasin, dan itu dilaksanakan daring dan juga offline. Yang offline itu di Mabes Polri, yang online itu kita buka ruang Zoom terbuka bagi seluruh personel di seluruh Indonesia. Nah, boleh join karena terbuka untuk seluruh personel, maka semua anggota boleh join untuk melaksanakan yasinan dan juga mendengarkan ceramah dari dai-dai Polri khususnya. Karena setiap minggunya kita gilir. Kamis ini dai dari Polda mana, dari yang barat mungkin dari Aceh, kemudian nanti dai dari Polda Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Itu yang untuk Islam. Tapi tidak hanya Islam, rohani Katolik, Protestan, Hindu, Buddha juga melaksanakan pembinaan rohani. Yang mingguan juga kita buka pembinaan rohani untuk agama lain yang offline di Mabes Polri, dan yang online juga kita buka ruang Zoom-nya untuk seluruh personel sesuai dengan agamanya masing-masing. Begitu. Berarti itu khusus yang untuk Polri. Ya, itu yang pokok. Nah, yang lain kalau yang Islam pembinaan nikah. Oke. Setiap orang mau menikah pasti kita adakan screening dulu, kita itu berikan. khusus untuk anggota Polri ya. Jadi Ya. kalau misalnya anggota Polri itu mau menikah, Ya, betul. kita ada peraturannya sendiri Betul. di institusi ini, yaitu kita lakukan sidang. Ya, jadi betul. ada pembinaannya lagi, dan itu termasuk ke bagian pembinaan Ya, betul. religi itu ya. Karena di kantor KUA atau catatan sipil bagi agama lain itu tidak akan menerima berkas personel Polri kalau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Dan pejabat yang berwenang itu
ada di Mabes Polri. Kalau bagi personel Mabes Polri, maka untuk mendapatkan surat izin nikah itu maka harus ada sidang dulu pembinaan supaya nanti rumah tangganya baik-baik saja untuk menghindari dan meminimalisir permasalahan-permasalahan rumah tangga anggota Polri. Gitu. Tadi dibilang katanya ada dai-dai yang lainnya, kayak di Polda atau di mana? Iya, betul. Itu bisa tahu nggak? Maksudnya dai-nya itu di Polda tugasnya sama atau maksudnya di bidang religi juga, atau di bidang lain, tapi dia sebagai dai. Gitu. Jadi begini, dai Polri itu adalah personel-personel Polri yang mempunyai bakat di bidang dakwah. Tidak setiap personel Polri yang masuk dalam komunitas dai Polri itu bekerja di bidang rohani. Ada yang bekerja di Sabhara, ada yang bertugas di Binmas, ada yang di SDM, tetapi mereka mungkin sebagian adalah lulusan dari Bakomsus Agama, lulusan sarjana agama, atau sudah dinas baru mulai belajar agama tapi sudah bisa tampil di depan masyarakat. Nah, maka terbuka bagi kita ketika ada pembinaan, kita asah bakat itu, kita berikan ruang, kita fasilitasi untuk memberikan ceramah kepada seluruh anggota Polri. Karena jauh, makanya kita sediakan ruang Zoom. Yang dai-dai Polri yang jauh silahkan ceramah dari Poldanya, begitu kira-kira. Kendala jarak, jadi tetapi kita tetap didengarkan audiensnya itu dari seluruh Indonesia. Begitu. Nah, ini kan polisi itu tidak bakal terlepas dari peran masyarakat ya. Kita pasti sangat dekat, tugas kita itu sangat dekat karena kita mengayomi dan melindungi masyarakat. Ini gimana? Apakah ini khusus untuk si polisinya, anggotanya aja, atau ada kegiatan kita dengan masyarakat gitu? Oh begitu. Kita bagi yang berdinas di SDM, khususnya di Biro Adpers, itu memang objek khususnya adalah di internal, tetapi tidak menutup kemungkinan kita untuk berdakwah keluar, karena sebagian dari kegiatan kita juga berbaur dengan masyarakat, seperti ada pengajian yang diadakan oleh yayasan atau institusi lain. Ketika kita diminta untuk mengisi, kita hadir, kita juga ikut berdakwah, dan kita juga membuka relasi dengan institusi lain, bekerja sama dengan Kemenak, dengan MUI, dengan sekolah-sekolah, dengan kampus-kampus. Alhamdulillah pekerjaan dakwah kita di Polri ini bukan terfokus kaku untuk personel Polri saja, tetapi juga giat dakwah kita juga kita kembangkan kepada masyarakat sekitar. Saya juga beberapa kali mempunyai jadwal dipanggil oleh beberapa institusi, baik itu institusi lain maupun lembaga pendidikan seperti sekolah dan lain sebagainya. Gitu. Berarti luas banget ya. Bin religinya ternyata luas. Jadi betul. Tidak hanya Polri tapi juga masyarakat juga bisa ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang ada yang telah diadakan gitu maksudnya. Ini Ustadz Gafil nih boleh tahu nggak kenapa Ustadz kok sekarang jadi polisi? Apa sebelumnya Ustadz atau pas di polisi baru jadi Ustadz atau gimana? Baik. Ternyata polisi yang kita tahu dulu direkrut dari taman SMA, mungkin sebagian orang berpikir seperti itu. Ternyata ketika tahun 2019 ketika ada rekrutmen itu, dibukalah rekrutmen khusus untuk sarjana agama. Dan kebetulan untuk yang Islam itu dibuka untuk S1 dan S2 ilmu Al-Quran dan tafsir jurusannya. Dan juga di tahun 2019 itu ketika saya daftar juga dibuka untuk agama Katolik dan Hindu. Nah, jadi untuk agama ini dibuka lebar, dan alhamdulillah saya dari Polda Sumatera Barat lulus, dan alhamdulillah saya saat ini sudah berdinas. Namun sebelumnya memang kalau kegiatan agama sebelum jadi polisi saya juga sudah aktif sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama di Kabupaten Pasaman Barat. Ya alhamdulillah cuma ganti baju saja sebenarnya kan. Artinya kegiatan dakwahnya tetap jalan, namun beda seragam. Kalau sebelumnya di Kementerian Agama, saat ini di institusi Polri.
Siap. Berarti cuma beda bajunya Iya. aja tapi tetap ya. Nah, tetapi ternyata polisi sangat peduli terhadap nuansa keagamaan sehingga rekrutmen alhamdulillah sampai saat ini Bapak Kapolri dan juga para pejabat mempunyai perhatian terhadap itu. Dan saat ini juga kan kalau nggak salah sampai tanggal 6 Maret besok masih dibuka untuk rekrutmen Oh iya. polisi santri. Penerimaannya Ya, itu betul. ya, penerimaan untuk santri yang Betul. bisa masuk. Jadi santri-santrinya bisa masuk kepolisian lewat penerimaan Betul. yang tadi itu Ya, ya. betul. Alhamdulillah ini kita harapkan kepada masyarakat, adik-adik, para alumni pesantren yang mempunyai keinginan untuk mengabdi melalui institusi Polri. Silahkan mulai dari sekarang siapkan seluruh berkas-berkasnya sebelum tutup pendaftarannya. Dan sampai Kita terlambat ya. iya kita persiapkan. Artinya kalau memang kita punya bakat, kalau kita memang punya skill di bidang apapun itu, olahraga, keagamaan, jangan ragu-ragu. Ikuti prosesnya, kita bekerja sungguh-sungguh, berlatih, belajar, insya Allah. Kalau memang rezekinya jadi polisi, maka insya Allah bisa lulus murni untuk menjadi polisi, mengabdi. Ya, apalagi kalau seorang santri selain mengabdi kepada negara, tentu saja pengabdian yang lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau nanya lagi nih. Kita balik lagi ke tugasnya Bin Religi ya. Ya, oke. Jadi gini Tat, di bulan Ramadan ini sebenarnya Bin Religi itu ada kegiatan khusus nggak? Kalau tadi kan kegiatan secara Ya. rutin ya, secara rutin yang dilakukan tiap tahun. Ini Ya. juga tiap tahun, tapi secara khususnya di bulan yang penuh rahmat ini Ya. ada nggak sih? Untuk bulan Ramadan, setiap bulan suci Ramadan kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Itu sudah merupakan kegiatan rutin kita. Yang lebih spesifik di Polri ini, one day one juice-nya itu tersebar. Semuanya ikut dari Sabang sampai Merauke. Dari tingkat Mabes sampai tingkat Polsek semuanya ikut tadarus yang dipusatkan di Mabes Polri, dan yang lain itu kita buka ruang Zoom, ikut semuanya. Alhamdulillah hari puasa yang pertama ini kita buka ruang Zoom, partisipannya sampai kepada jumlah 800 partisipan. Itu partisipan Zoom-nya. Dalam satu partisipan misalnya dilaksanakan di masjid. Dalam satu masjid itu ada 100 orang. Bisa kita bayangkan 800 kali 100. Berapa jumlah polisi yang ikut tadarus hari ini? Luar biasa. Dan insya Allah kita akan tuntaskan sampai nanti khatam pada hari terakhir Ramadan 30 juz. Insya Allah. Wah, luar biasa banget hari ini. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol sama Ustadz Gafil. Alhamdulillah. Makasih ya Tat, kita udah dikasih Siap. tahu informasi tentang Bak Bin Religi. Ya, betul. Kita tahu kegiatan selama bulan Ramadan, terus Siap. kegiatan tahunannya apa Betul. aja, sama rekrutmen Polri. Ya, betul. Tuh. Nah, terus untuk terakhir nih Tat, Ya. kata-kata hari ini apa Tat? Oh, baik. Siap. Untuk seluruh pendengar podcast kali ini dan wabil khusus untuk personel Polri. Ada sebuah hadis mengatakan begini. Asyamu junnah. Maka puasa itu sebenarnya adalah perisai. Kalau perisai itu kan kalau Kapten Amerika punya perisai itu. Perisainya itu untuk menghalangi serangan musuh. Nah, kalau orang berperang bawa perisai sebagai penghalang, cover daripada serangan lawan. Jadi puasa itu adalah perisai diri kita. Maka dalam hadis itu dikatakan saat seorang berpuasa maka janganlah dia berteriak-teriak, janganlah dia marah-marah. Nah, kalau ada yang memukulnya, kalau ada yang mengajak berkelahi, maka katakanlah saya ini sedang berpuasa. Saya ini sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Apa maknanya? Wabil khusus kepada seluruh personel Polri. Ketika kita sedang puasa, disitulah pendidikan kita untuk mengontrol emosi kita. Kita kontrol emosi kita. Mungkin sebagian polisi kan ada yang bertugas di lapangan. Mungkin saat ini lagi ramai demo,
lagi lamai unjuk rasa. Ya mungkin bisa saja para demonstran itu berbuat atau memancing emosi kita ketika kita sedang berpuasa. Oleh sebab itu hendaklah kita mengupayakan diri kita bisa mengontrol diri kita, apalagi di bulan puasa ini, supaya nanti puasa kita tidak rusak, supaya puasa kita tetap diterima. Karena ada sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dia dapatkan dari puasanya itu kecuali haus dan lapar saja. Jadi tidak ada makna, nilai puasanya tidak ada kecuali yang didapatkan hanya haus dan lapar. Apa bedanya dengan orang diet? Sementara saat ini adalah bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan. Kita harapkan dengan puasa itu kita diampuni. Tetapi karena sebagian orang mempuasakan dirinya tetapi tidak mempuasakan emosinya, tidak mempuasakan hatinya, maka rusaklah puasanya. Jadi yang kita puasakan bukan hanya jasmani tetapi rohani kita saja. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, kita bisa menjadikan diri kita orang yang lebih bisa mengontrol emosi, bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Jadikan puasa ini sebagai ladang bagi kita merasa diawasi Allah. Kenapa? Bulan puasa ini kita ke rumah, orang nggak ada di rumah, di meja makan ada makanan, tetapi kita nggak berani tuh ngambil. Kenapa tuh? Karena mungkin kita yakin bahwa Allah lihat kita. Kita ke kamar mandi mau wudhu, bisa nggak kita minum? Nggak ada yang lihat kok. Tetapi kok nggak minum kita? Karena apa? Kita yakin ada Allah yang mengawasi kita. Ini yang saya maksud bahwa puasa itu juga sebagai pendidikan. Kalaulah bisa kita menanamkan jiwa seperti ini, akhlak seperti ini, kita merasa diawasi terus. Bukan di bulan Ramadan saja. Sepanjang tahun, sepanjang waktu kita bisa kita terapkan perbuatan ini, maka nggak ada lagi tuh orang yang berani maling, karena dia yakin bahwa Allah lihat dia. Nggak ada lagi orang berani korupsi, karena dia yakin bahwa ada mata, yaitu penglihatan Allah yang lebih dalam lagi, yang mungkin orang tidak bisa lihat, tetapi kita yakin Allah maha melihat. Oleh sebab itu kita upayakan diri kita untuk menjadikan puasa ini sebagai ladang untuk mendidik diri kita, mempuasakan diri kita bukan secara jasmani saja, tetapi secara rohani kita. Itu mungkin bagi sahabat Polri yang berbahagia pada hari ini yang sedang melaksanakan puasa. Luar biasa sekali nih. Ini termasuk motivasi iya, dakwah iya, menginspirasi bagi saya juga. Sebagai pelajaran juga, ilmu baru saya dapatkan. Wow, hari ini luar biasa. Terima kasih Ibtu Gafil, Ustadz Gafil sudah bisa meluangkan waktunya di sini. Baik. Semoga apa yang telah diberikan kepada kita itu bisa menjadi hal-hal inspiratif dan juga bisa menggugah anggota lainnya untuk terus mengikuti kebaikan. Betul. Di bulan Ramadan ini juga bisa lebih positif lagi ya. Ya, betul. Dan juga Sobat Polri lainnya juga bisa menjadi inspirasi. Akhir kata, saya Ibtu Melvin Utami Prastisya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Dan salam presisi.